Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Demikianlah dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama yang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dipercayakan oleh Tuhan untuk hidup saling berdampingan dan saling memberikan sukacita terhadap sesama kita. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kehidupan setiap manusia diizinkan oleh Tuhan adalah untuk bersama-sama dapat dirasakan bahwa dia ada untuk semua. Jadi ketika kita dilahirkan, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Karena jelas kata firman Tuhan, tidak ada manusia atau orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Karena jelas hidup kita ini adalah milik Allah. Dan ketika kita dipercayakan untuk hidup adalah untuk melakukan kehidupan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Maka hidup kita itu harus bersosialisasi, harus hidup dalam kebersamaan. Maka hidup dalam kebersamaan itu adalah hidup saling peduli, saling mengingatkan, saling mendoakan. Maka jelas apa kata firman Tuhan hari ini, ketika kita hidup dalam kebersamaan, kalau kita tidak bisa membuat orang bahagia, membuat orang bersuka cita, minimal jangan membuat orang itu sakit hati. Dan apa kata firman Tuhan? Jika engkau membeli atau menjual kepada sesamamu, janganlah membuat dia menjadi rugi. Nah, terkadang kita seperti itu. Ketika kita pergi ke mall, ke swalayan, kita membeli barang, kita membeli sesuatu, kita tidak pernah tawar-menawar dengan itu. Karena harganya sudah tercantum. Dan kita tidak pernah menawar dengan harga yang tercantum itu. Tetapi ketika kita pergi ke pasar, kita membeli cabai, membeli bawang, dan lain sebagainya. Ketika penjual mengatakan ini harganya 10.000, kita berani menawar sampai dengan harga 3.000. Kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menjadi kelas atas, kita tidak ada berani tawar-menawar. Mungkin seperti itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, kita tidak pernah tawar-menawar dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi ketika kita bersama dengan kelas-kelas bawah, kita sering tawar-menawar. Maka itu sering terjadi. Ketika suatu acara, ketika yang memiliki jabatan, ketika yang memiliki harta yang banyak itu belum datang, maka kita akan menantikan. Belum datang si A. Tetapi ketika orang-orang yang sama atau yang lebih rendah dari kita, atau yang lebih miskin dari kita akan tidak memperdulikan mereka. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kehidupan yang tidak membedakan siapapun. Karena apa yang kita berlakukan kepada orang lain, itu juga yang akan berlaku kepada kita. Ketika kita menghormati, ketika kita menyayangi, mengasihi, itu juga yang akan datang kepada kita. Mereka akan menghormati, mereka juga akan mengasihi kita. Jangan pandang dulu, jangan kau lihat dulu apakah dia memiliki jabatan, kuasa, harta, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita mau diingatkan, ketika engkau dilayakkan menjadi manusia, maka jadilah manusia yang dikehendaki oleh Allah, yaitu jangan merugikan orang lain. Jangan memberikan satu kesan bahwa kita ini adalah orang yang selalu membuat orang lain itu tidak nyaman. Maka hadirlah menjadi pembawa damai sejahtera, membawa sukacita di dalam kerendahan, di dalam senyum yang begitu
menyentuh bagi banyak orang. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, ada di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Maka hari ini kita diajak dan diarahkan. Jadilah orang-orang percaya yang bisa membangun, yang bisa memberikan yang terbaik, dan tidak merugikan orang lain. Apapun, kalau bisa membantu, membantu. Kalau tidak bisa membantu, jangan pernah merugikan orang lain dalam setiap kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu yang begitu menguatkan, sehingga kami menjadi orang percaya, tidaklah menjadi pembawa masalah, pembawa kekecewaan, atau membawa kerugian. Tapi ajarkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang percaya yang begitu dirindukan kehadirannya, sehingga kami hadir untuk membawa sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Berkatilah kehidupan kami yang akan kami jalani, baik itu kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan setiap hari-hari kami yang bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan melayakkan kami Tuhan untuk berada di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.